Halo teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku, Lisa Damayanti. Dan kali ini aku bikin video tentang pengalaman aku mempersiapkan SBMPTN selama 4 minggu. Nah, jadi video ini lebih ke tentang tips dari aku gimana kita bisa mempersiapkan SBMPTN dengan hanya waktu 4 minggu gitu, atau 1 bulan. Nah, aku waktu SMA-nya memilih untuk melanjutkan studi ke jenjang perkuliahan, yang dimana aku diterima di salah satu perguruan tinggi negerinya ini melalui jalur SBMPTN. Nah, waktu pas SMA, aku jurusannya Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, kemudian aku melanjutkan kuliah di jurusan Pendidikan Matematika yang dimana berarti linear. Aku mengambil SBMPTN-nya ini yang Saintek. Nah, kemudian langsung aja kita ke tips yang pertama, yaitu aku menyiapkan buku atau kumpulan rangkuman-rangkuman materi dan buku soal-soal SBMPTN. Nah, buat teman-teman yang kalau misalkan materi kelas 10, 11, atau bahkan 12-nya udah lupa atau ada yang belum paham, nggak apa-apa. Karena waktu pas aku setelah lulus dari kelas 12, sebenarnya aku lupa dengan materi dari kelas 10, 11, 12. Dan akhirnya aku menyiapkan kumpulan rangkuman-rangkuman materi. Kenapa rangkuman? Karena kan kalau untuk waktu yang sedikit ini, untuk waktu yang 4 minggu tuh kan sedikit ya sebenarnya. Nah, di sekolah itu kan kalau kelas 10 buku paketnya tebel kan, kemudian kelas 11 juga tebel. Nah, di sini aku cukup belajarnya ini dari rangkuman-rangkuman materi yang itu benar-benar udah rangkuman, yang benar-benar udah dagingnya materi gitu, yang penting-pentingnya udah ada di situ satu gitu. Nah, untuk teman-teman yang kalau belum punya kumpulan rangkuman materi dari kelas 10 sampai kelas 12, yang dimana ini tuh kumpulan materi yang recommended untuk kita belajar SBMPTN, bisa ke link yang aku bagikan. Kemudian untuk buku soal-soal SBMPTN-nya juga banyak di-share di Google. Nah, untuk buku soal-soal SBMPTN itu aku beli di toko buku Gramedia. Nah, aku membeli sekitar 2-3 sih, 2-3 buku SBMPTN. Kenapa aku beli lebih dari satu? Karena aku biasanya lebih ke mau memantapkan diri ngerjain soal, nggak hanya satu buku, tapi ngerjain juga 2 buku gitu, ngerjain soal-soal dari 2 buku atau 3 buku gitu. Dan aku pengen bisa membandingkan antara buku yang satu dengan buku yang lainnya, lengkap yang mana gitu. Kemudian antara buku 1 dengan buku 2 pasti ada perbedaan yang dimana bisa saling melengkapi satu sama lain ketika aku belajar lebih dari satu buku. Kemudian tips yang keduanya, aku di minggu pertama aku coba belajar rangkuman materi, yang dimana aku belajarnya ini mulai dari pelajaran yang aku sukai. Jadi minggu pertama ini cukup dengan aku membaca, mempelajari rangkuman materi, jadi belum ke latihan soal. Nah, karena aku kan Saintek ya SBMPTN-nya, dan aku mata pelajaran yang aku sukai itu yang pertama adalah matematika, kemudian disusul dengan kimia, kemudian biologi, fisika. Oh nggak salah, tuh biologi yang paling terakhir. Nah, aku mulai dari belajar matematika, rangkuman materinya aku pelajari dari kelas 10 sampai kelas 12, kemudian lanjut ke kimia, dimana pokoknya seminggu pertama itu aku review materi. Kemudian kalau ada materi yang aku belum atau aku belum pernah pelajari, aku coba pelajari. Nah, abis itu di minggu keduanya baru aku mengerjakan latihan soal. Nah, aku mengerjakan latihan soalnya dimulai lagi dari mata pelajaran yang aku sukai. Karena kalau misalkan kenapa sih kita belajar dan mengerjakan latihan soalnya dari yang mulai kita sukai? Karena di situ rasa ingin kita belajarnya tuh masih tinggi gitu. Terus yang paling terakhir tuh kayak mata pelajaran yang nggak paling kita suka itu kayak kita butuh effort lebih gitu untuk ada mood untuk bisa mau belajar mata pelajaran yang peringkat akhir, maksudnya yang nggak kita sukai banget gitu. Nah, aku mulai mengerjakan latihan matematika
Nah, ketika kita misalkan pas ngerjain latihan soal tuh nggak bisa, nah aku sambil ngeliat rangkuman materinya. Jadi aku belum menghafal si materinya, jadi aku mengerjakan latihan soal sambil melihat rangkuman materi. Dan sebenarnya ketika kita banyak latihan soal dan sambil ngeliat rangkuman materi, itu nanti perlahan-lahan kita akan hafal gitu dengan konsepnya. Kalau misalkan matematika, kita akan semakin hafal dengan rumusnya. Kalau misalkan biologi, kita akan semakin hafal gitu dengan materi yang ada gitu. Jadi kita nggak kayak dipaksa menghafal atau secara sengaja menghafal, tapi dengan latihan soal itu tidak sengaja, kayak secara nggak langsung itu bikin kita jadi hafal gitu. Nah kemudian kan kalau di buku ini kayak ada soal SBMPTN tahun 2015, misalkan tahun 2016. Nah ketika aku mengerjakan soal yang 2015, abis itu aku mengkoreksi nih jawabannya tuh, ngelihat dari kunci jawaban, kan suka ada ya kunci jawaban di belakangnya, dan aku nilai lebih ke dicek nih bagian aku yang salahnya ada berapa gitu. Kalau contohnya ketika aku mengerjakan SBMPTN yang bagian yang matematika, ketika aku selesai nih ngerjain soal matematika yang SBMPTN 2015, aku lihat kunci jawabannya, kemudian aku tandain bagian yang benar, bagian yang salahnya. Kemudian untuk soal kita yang kita jawabnya salah, itu menjadi pelajaran bagi kita untuk kita tandain ke depannya, dan kita lihat yang benernya ini pengerjaannya seperti apa gitu. Kemudian lanjut, pokoknya kesalahan kita dalam menjawab soal. Jadi bila ada soal yang kita salah jawab, ini untuk perbaikan di sesi mengerjakan soal berikutnya. Jadi intinya kayak gitu. Kemudian lanjut ke minggu ketiga, yaitu mengerjakan latihan soal mata pelajaran yang kita sukai yang berada pada urutan berikutnya. Jadi misalkan kalau minggu pertama kita belajarnya matematika, kemudian dilanjut kimia, misalkan minggu ketiganya selain urutan ketiga mata pelajaran yang kita sukai, misalkan fisika gitu. Nah kita mengerjakan latihan soal fisika, kemudian biologi, kemudian habis fisika misalkan kita sukanya biologi, dilanjut biologi. Nah pokoknya minggu kedua hingga minggu keempatnya ini adalah waktunya kita banyak-banyak latihan soal dan banyak-banyak kita mempelajari kesalahan kita ketika kita mengerjakan soal SBMPTN, karena soal-soal SBMPTN ini tiap tahunnya itu tidak berbeda jauh. Dan kenapa sih kita harus banyak-banyak latihan soal ini? Untuk melatih kita untuk terbiasa gitu mengerjakan soal-soal yang tingkatnya setingkat soal-soal SBMPTN. Nah kemudian dari minggu ketiga lanjut minggu keempat. Nah minggu keempat ini adalah kita belajar mengerjakan latihan soal untuk mata pelajaran yang paling tidak kita sukai. Nah kenapa aku menempatkan urutan mata pelajaran yang paling gak aku sukai di minggu terakhir? Karena di situ aku kayak punya pemikiran, aku udah belajar 90% nih misalkan, atau 80% nih, ini 20%-nya tinggal mata pelajaran yang gak aku sukai, ayo ini dikit lagi, ayo kita bisa gitu untuk mengerjakan ini. Jadi itulah kenapa aku mengerjakan latihan soal yang mata pelajaran yang gak aku sukai di akhir, karena biar dengan aku punya pemikiran seperti itu bisa meningkatkan motivasi aku gitu untuk mau gitu belajar mengerjakan latihan soal gitu untuk mata pelajaran yang gak aku sukai gitu. Kemudian untuk yang terakhir, pada hari-hari mendekati ujian SBMPTN, kayak sekitar mulai dari 3 hari sebelum hari H, jadi kayak H-3-nya SBMPTN, itu kita nggak perlu yang namanya belajar keras. Pokoknya di situ kita fokus gitu untuk beristirahat, baik kita beristirahat baik badannya, otaknya. Pokoknya jangan sampai ketika mendekati SBMPTN itu jangan sampai kita drop atau jangan sampai kita stres. Pokoknya hari-hari mendekati SBMPTN itu kita udah lepas gitu yang namanya dari yang namanya belajar, kemudian nggak perlu yang namanya bekerja keras. Pokoknya di situ kita bisa meluangkan waktu kita untuk istirahat atau bermain-main sedikit gitu.
Nah, mungkin cukup sekian tentang pengalaman aku. Jadi ini lebih ke, sebenarnya bukan cerita tentang pengalamannya, jadi intinya adalah ini lebih ke tips aku gimana aku belajar SBMPTN selama 4 minggu. Dan alhamdulillahnya aku diterima di salah satu perguruan tinggi negeri melalui jalur SBMPTN ini. Nah, mungkin cukup sekian video dari aku. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Dan mohon maaf sekali masih banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Sampai berjumpa di video berikutnya.